Hey guys, welcome to Daily Screen. Karena hari ini hari Jumat, jadi waktunya kita nonton Loki episode selanjutnya. Kebetulan di minggu ini adalah episode 3 dari Loki. Gila, penasaran banget. Dan gue kurang suka kalau series keren itu harus dirilis per minggu. Itu nunggunya lama banget gitu ya. Nah, jadi kita punya konsep baru. Ini konsep reaction dan juga nonton full dari film ataupun seriesnya. Bukan kalian bisa nonton full di sini gitu ya. Jadi setidaknya kayak reaction lah gitu ya. Kalau di YouTuber luar gue tuh inspirasinya kayak Real Reject dan sebagainya gitu. Mereka watch party gitu. Jadi semoga bisa ke bawah ke Indonesia gitu ya. Dan kalian enjoy untuk menikmatinya. Dan tanpa berlama lagi, gue baru pulang dari sholat Jumat gitu ya. Jadi kita langsung nonton Loki episode 3. Let's go. Intro. Gila, keren ya temanya. Jazz. Gila, enak banget ya. Chicago. Jadul banget ya. Siapa nih? Ravonna Renslayer. Chicago, Illinois. 1868. Secret Timeline. Kayaknya mau ketemu Victor Timely. Miss Minute. Wah, gila ya Miss Minute-nya. Ngeri sih kalau AI berkhianat kayak gini ya guys ya. Jendela. Oh, itu rumah Victor Timely guys. Victor Timely masih kecil ya, bocil. Dia nggak main FF ya guys ya. Dia udah eksperimen dari kecil loh. Apaan tuh? Apaan tuh? Oh, buku TVA. Panduan TVA yang buat Ouroboros dong. Oh, di ruang temporal loom ya. Nah, ini sih kita bakal jelasin dikit sih. Kenapa Ravonna dari Sacred Timeline ngasih bukunya ke Yuri Mens yang bocil tapi di Sacred Timeline kan? Justru dia langsung pindah ke Waktu Bercabang karena setelah ketika si Ravonna ini ngasih buku ke Yuri Mens yang asli, itu akan timbul alternatif bercabang dan itu akhirnya punya varian gitu. Jadi makanya si Ravonna langsung ke masa depan tapi ke Waktu Bercabang. Sedangkan si Yuri Mens yang di Waktu Garis Lurus itu nggak bisa secepat itu karena dia udah ditakdirkan meninggal di akhir kan. Jadi dia bakal cari varian-varian dari Hurrimans yang setelah melihat buku ini tuh gimana gitu ya. Jadi rumit, kompleks tapi cukup masuk akal guys. Oh, Miss Minnie-nya ternyata udah bikin heboh ya. Apa tuh? Odin, Thor, Balder the Brave. Wah, jadi Odin, Thor, Balder the Brave nggak ada Loki. Loki nggak dianggap guys. Victor Timely, Temporal Marvels. Oh, this is it. Time is. Victor Timely. Apaan tuh center? Gila Loki. It's him. He remains. Jonathan Majors. Gila, jadi si Victor Timely benar-benar mempelajari buku itu ya di waktu yang bercabang ya, cepat. Welcome to the future, my friend. Oh, berarti dia menyempurnakan ya beberapa buku yang dibuat oleh Ouroboros. Dia buat juga dari imajinasi dia. Oh, Miss Minnie-nya kayaknya jealous ya. Kayaknya jatuh cinta nih sama ini. Serem juga ya ciptaan sendiri suka sama kita. Intinya udah bawa dulu deh ke TVA deh. Ntar TVA-nya keburu hancur. Aku bisa mengambil keputusan sendiri. Jangan percaya, Sylvie.
Oh, kasihan Sylvie-nya. Sylvie-nya nggak tega. Get him out of here. Bawa dia pergi. Hidup lagi kah? Yuri Mills-nya? Nggak mungkin ya. Oh, jadi penasaran ya sama masa lalunya si Ravonna. Apalagi yang rekaman itu. Oh, udah. Oke, episode 3 udah selesai. Pada banyak banget ya hal-hal yang membuat kita penasaran. Nggak yang segreget-greget itu, tapi vibe-nya beda banget episode 3. Karena dari episode 1, 2 lebih banyak cerita di TVA. Tiba-tiba episode 3 balik ke tahun 1863-an gitu ya, sekitar itu. Dan kita akhirnya tahu kalau Ravonna sama Miss Minute, ini semuanya otaknya Miss Minute sih. Nggak tahu apakah beneran Hugh Rimes yang merintahin atau enggak, tapi gue yakin Hugh Rimes pun sempat curhat sama si Miss Minute. Apabila suatu saat nanti gue kayak meninggal atau apa, kamu harus kembali ke masa lalu supaya aku nih hidup lagi gitu ya, supaya aku tuh tetap eksis, nggak jadi meninggal gitu ya. Makanya si Ravonna balik lagi ke tahun 1863-an itu, koreksi kalau salah, dan akhirnya dia ngasih buku panduan dari TVA. Nah, itu di Sacred Timeline. Nah, ketika dia ngasih ke Sacred Timeline, itu kan realitasnya sih Hugh Rimes pada akhirnya melahirkan Hugh Rimes. Itu nggak bisa diganggu, nggak bisa diganggu-gugat di Sacred Timeline. Walaupun kalian merubah waktu, sama yang disebutkan di Avengers Endgame, ketika kamu kembali ke masa lalu, masa lalu itu akan menjadi masa depan kamu gitu ya. Nah, artinya Hugh Rimes ini ada kemungkinan bakal hidup lagi di masa depan. Tapi yang kita bicarain adalah di cabang-cabang waktunya ini, di berbagai realitas-realitas alternatif ini, ternyata setelah si Ravonna mengasih buku panduan TVA itu justru melahirkan cabang baru, varian baru yang seharusnya nggak ada, tiba-tiba ada. Dan ya, cabang-cabang ini memang disebabkan oleh Ravonna akhirnya tumbuh lagi, dan kita lihat bagaimana suasana di Temporalum TVA ketika Ouroboros panik gitu. Kok beberapa cabang timeline yang udah dihancurkan sama General Doc tumbuh lagi gitu ya. Itu semua disebabkan oleh si Ravonna ini, akhirnya menjawabkan banyak sekali cabang-cabang baru yang pada akhirnya melahirkan banyak banget varian-varian dari Kang the Conqueror yang kita lihat hasilnya di post credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pada akhirnya ujung-ujungnya pun menuju ke adegan itu. Setiap cabang-cabang itu nantinya akan membentuk Kang the Conqueror mereka sendiri yang akhirnya akan menguasai dunia. Dan hadirlah Avengers Kang Dynasty nantinya. Gila, gue nggak sabar nonton dan ini makin seru. Gue mulai merasakan vibe-vibe dari Marvel lagi gitu ya. Vibe-vibe apa sih yang pengen dituju sama Kevin Feige di fase Multiverse Saga ini tuh mulai berasa gitu ya. Asal jangan banyak proyek yang bapuk-bapuk lagi deh gitu ya. Jangan yang nggak jelas gitu ya. Runutan itu harus jelas gitu ya. Kalau tiba-tiba kita kayak di Ant-Man diperlihatkan satu Kang yang kita udah ekspektasi tinggi, ini keren banget, ini bakal menghancurkan Kang, setidaknya si Scott Lang cedera atau meninggal, ternyata enggak, dikaliin sama semut gitu, meskipun semutnya cukup masuk ke akal, kenapa kalah, karena semutnya banyak gitu, tapi kurang greget aja gitu, tiba-tiba udah muncul lagi para banyak sekali Kang itu gitu, jadi kaget gitu, para fans dari Marvel kaget, dan sekarang udah mulai dijelasin perlahan, lagi-lagi Loki menggendong Multiverse Saga gitu, jadi kita mulai semakin semangat untuk melihat, dan gue apresiasi banget episode ini. Jonathan Majors keren banget, dan gue lega akhirnya dia nggak diganti ya setelah masalah-masalah sebelumnya gitu ya. So, mari kita tunggu saja di episode keempat, dan kita bakal nonton ataupun reaction lagi. Tungguin breakdown kita karena ada banyak banget yang pengen gue obrolin di video breakdown tersebut. Pastikan kalian selalu pantengin channel kita. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.